Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman serta siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan channel YouTube irfanfazil.com. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar membahas soal-soal penilaian tengah semester 1 atau semester gasal untuk siswa kelas 3, tema 1 atau tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada 4 soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu soal muatan pelajaran PPKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, dan SPTP. Mari kita mulai saja. Jangan lupa berdoa sebelum kita memulai belajar. Baik anak-anak, kita mulai dari soal PPKN terlebih dahulu. Langsung ke soal nomor 1 ya. Sikap suka menolong orang lain membuat hati bahagia karena banyak teman yang titik-titik. Apakah A menyukai, B membenci, C minta bantuan, D cuek? Baik, untuk nomor 1 ini jawabannya tentu adalah karena banyak teman yang menyukai ya. Kalau kita suka menolong, tentu teman banyak yang suka ya. Nomor 2, jika ada teman yang sakit sebaiknya titik-titik. Apakah A memberi ucapan selamat, B memohon maaf, C mengejek, D berdoa dan menengoknya? Jawaban yang tepat tentu adalah berdoa dan menengoknya ya. Berdoa untuk kesembuhannya ya, kita doakan teman kita yang sakit. Kemudian kita juga kalau ada kesempatan dan boleh untuk dilakukan, yaitu kita menengoknya ya. Menengok teman yang sakit akan memberikan semangat bagi teman yang sedang sakit tersebut ya. Teman juga akan bahagia, senang sekali kalau ketika dia sakit kita datang untuk menengoknya, menanyakan kabarnya, keadaannya bagaimana. Jadi berdoa dan menengok ya untuk menghiburnya ya, menghibur yang sedang sakit tersebut. Kalau yang A memberi ucapan selamat, ini tidak kita berikan kepada teman yang sedang sakit ya. Memberi ucapan selamat itu kita sampaikan kepada teman yang sedang bergembira karena telah mencapai sesuatu, misalnya teman yang baru saja ulang tahun atau baru saja memenangkan lomba. Nah, ini karena dia senang, maka kita ucapkan selamat kepadanya. Kemudian untuk yang B memohon maaf, itu kita ucapkan kepada teman ketika kita melakukan kesalahan ya. Kemudian kalau mengejek tentu bukan jawabannya ya. Mengejek adalah perbuatan yang tercela. Kita langsung saja ke soal nomor 3. Gambar di bawah ini merupakan penerapan pengamalan sila titik-titik. Apakah A ke-1, B ke-2, C ke-3, dan D ke-4? Baik, siswa-siswiku kelas 3 yang berbahagia. Di sini ada gambar 2 orang anak ya, 2 orang, bukan anak, ini ada jenggotnya ya. 2 orang laki-laki dan perempuan sedang menggendong seekor kucing ya. Menggendong seekor kucing berarti mereka ini menyayangi binatang, menyayangi kucing ya. Nah, perbuatan menyayangi binatang ini merupakan penerapan pengamalan sila yang keberapa ya? Jawabannya adalah ada 2 ini anak-anak ya, ada 2 jawabannya. Jawaban A
penerapan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanannya Maha Esa, ini jawaban betul. Kemudian opsi pilihan yang B kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, juga betul ya. Mengapa saya memutuskan untuk ada dua jawaban yang benar? Karena perbuatan menyayangi hewan ini kalau kita masukkan sebagai penerapan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanannya Maha Esa, itu betul ya. Karena menyayangi hewan itu termasuk sikap kita bersyukur ya, sekaligus menyayangi sesama makhluk Tuhan ya. Jadi sila pertama tidak hanya kita berdoa, tidak hanya kita beribadah, melainkan juga bersyukur dengan cara menyayangi keluarga kita, menyayangi lingkungan sekitar kita, menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Itu termasuk pengamalan sila pertama ya. Jadi jawaban A betul. Nah, adapun sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu juga jawaban yang benar. Mengapa? Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah contohnya, penerapannya adalah misalnya kita menolong teman yang sedang sakit, kita menolong teman yang terjatuh. Intinya berbuat baik kepada sesama manusia itu betul ya. Nah, tetapi bunyi sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi ada kata beradab. Manusia ini adalah makhluk yang beradab. Beradab itu maksudnya bagaimana? Beradab itu maksudnya memiliki, dalam bahasa agama Islam, memiliki akhlak atau memiliki budi pekerti yang bagus ya. Nah, kalau perbuatan menyayangi hewan itu tentu saja perbuatan yang mencerminkan perbuatan yang baik kan, mencerminkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik terhadap sesama makhluk Tuhan ya. Jadi jawaban yang B ini juga betul ya. Nah, untuk pengamalan sila seperti ini memang semestinya soalnya adalah sesuai dengan konteks kalimatnya ya. Misalnya kalau misalnya saya membuat soal Rudi menyayangi keluarganya sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Nah, itu jelas jawabannya adalah sila pertama. Tetapi kalau hanya menyayangi keluarganya, itu bisa sila pertama, juga bisa sila kedua. Nah, begitu ya. Jadi untuk nomor 3 sekali lagi jawabannya adalah A dan B. Siswa-siswi yang menjawab A saya betulkan, yang menjawab B juga saya betulkan. Tapi untuk yang jawaban C dan D ini salah ya. Jawaban yang C sila ketiga itu lebih kepada persatuan dan kesatuan. Sedangkan sila keempat lebih kepada perbuatan kita untuk bermusyawarah untuk mencari mufakat atau kesepakatan bersama. Selanjutnya ini saya titik ya di satu saja ya. Selanjutnya untuk nomor 4, sikap dermawan contohnya titik-titik. Apakah A memberi sedekah pada fakir miskin, B mengobati teman yang sakit, C berbicara sopan santun, D selalu bersyukur. Dermawan itu adalah suka memberi ya, suka berderma ya. Maka jawaban yang tepat adalah A, memberi sedekah pada fakir miskin. Cukup jelas. Sekarang lanjut ke soal nomor 5. Lambang bintang menunjukkan jika titik-titik memberi petunjuk manusia ke arah kebaikan. Apakah A nabi, B Tuhan, C malaikat, D makhluk ya. Lambang bintang pada Pancasila itu bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka yang memberikan petunjuk manusia ke arah kebaikan adalah Tuhan ya, yang dimaksud adalah Tuhan. Selanjutnya nomor 6,
Contoh sikap mensyukuri kondisi tubuh kita adalah titik-titik. Apakah A. Menjaga kesehatan, B. Merawat tubuh dengan makan sembarangan, C. Mandi sehari sekali, D. Olahraga terus-terusan. Tentu jawabannya adalah yang A. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu contoh sikap mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, ya. Jadi kalau bersyukur ini termasuk pengamalan sila pertama, ya. Merawat tubuh dengan makan sembarangan tentu salah, ya. Makan sembarangan itu tidak merawat tubuh, tapi justru membuat tubuh kita menjadi sakit, ya. Tidak seimbang. Mandi sehari sekali ini juga kurang bagus, ya, tidak dianjurkan. Kita dianjurkan untuk mandi 2 kali dalam sehari. Olahraga terus-terusan. Nah, olahraga ini bagus, tapi kalau terus-terusan itu menjadi tidak bagus, ya, tidak bagus, ya. Selanjutnya nomor 7. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata Esa memiliki arti titik-titik. Apakah A. Tuhan adalah satu, B. Tuhan itu ada, C. Pancasila ada satu, D. Sila ke-1. Esa artinya Tuhan itu satu, ya. Baik. Selanjutnya nomor 8. Gambar di bawah ini merupakan penerapan pengamalan sila titik-titik. Apakah A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-4. Nah, ini gambar menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Nah, ini jelas merupakan pengamalan sila ke-2, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, berbuat baik kepada sesama. Ini. Selanjutnya nomor 9. Gambar lambang Pancasila di samping merupakan sila ke titik-titik. Ini gambarnya bintang, ya, lambangnya berarti sila ke-1, ketuhanan Yang Maha Esa. Cukup jelas, ya. Kalau sila kedua tentu lambangnya adalah rantai emas, ya. Sila ketiga Persatuan Indonesia yaitu pohon beringin, ya. Sila keempat itu lambangnya kepala banteng, dan sila kelima berlambangkan padi dan kapas. Lanjut soal nomor 10. Bunyi Pancasilanya adalah titik-titik. Nah, ini berarti lambang ke sila kedua, ya. Tadi sudah saya sebutkan di soal nomor 9. Rantai emas ini sila kedua, maka bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau A ini tentu sila pertama, B ini sila kelima, C sila ketiga. Nah, yang D adalah bunyi Pancasila sila yang kedua yang berlambangkan rantai emas. Ya, lanjut. Kita sudah selesai, ya, untuk soal PPKN. Kita lanjut ke soal bahasa Indonesia. Nah, ini. Kalau bahasa Indonesia kita wajib mengisinya terlebih dahulu, ya. Baik, kita isi dulu. Nama lengkapnya saya isi Rifan Fajrin saja, ya, nama saya. Kelasnya saya pilih kelas 3A, saya wali kelas 3A, ya. Nomor presensinya saya tulis nomor 0 saja. Baik, mari kita kerjakan soal bahasa Indonesia. Nomor 1, berikut ini adalah contoh makhluk hidup, yaitu titik-titik. Apakah A. manusia, hewan, dan tumbuhan, B. awan, langit, dan udara, C. bunga, tanah, dan air, D. kucing, anjing, dan bola. Nah, tentu contoh makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, ya. Yang A, ya. Yang B ini awan. Awan ini bukan makhluk hidup. Langit juga bukan makhluk hidup. Udara juga bukan. Nah, ini semuanya benda mati, ya. Kalau yang C bunga, tanah, dan air. Ini juga kalau bunga ini adalah makhluk hidup, ya, termasuk tumbuhan. Tapi tanah dan air ini bukan makhluk hidup. Kucing, anjing, dan bola. Kucing ini makhluk hidup, anjing makhluk hidup, tetapi bola adalah benda mati, bukan makhluk hidup. Jadi jawabannya yang A. Nomor selanjutnya,
Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Berikut ini adalah contoh hewan yang termasuk ovipar. Nah, berarti contoh hewan yang bertelur ya. Apakah A. Kucing, ayam, dan rusa? Nah, ini kucing tidak, jadi jawabannya bukan A. Kambing, sapi, dan kuda, ini tidak ada yang bertelur, jawabannya bukan B. Kura-kura, ikan, dan bebek, nah ini C ya, jawabannya C ya. Kalau anjing, nah ini anjing jelas beranak ya, melahirkan, tentu tidak bertelur ya, jawabannya pasti yang C. Lanjut. Manusia bernapas dengan menggunakan titik-titik. Nah, manusia ini berarti dengan paru-paru ya. Ya, jawabannya adalah yang C. Kalau insang ini adalah alat pernapasan ikan. Pundi-pundi udara adalah alat pernapasan burung ketika terbang di udara. Kalau trachea adalah alat pernapasan dari belalang atau serangga ya. Contohnya adalah belalang, jangkrik, dan sebagainya. Lanjut, contoh makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu ciri-cirinya adalah makanan yang mengenyangkan ya, sebagai sumber energi atau sumber tenaga ya. Yang mana? Apakah A. telur, bayam, dan air? Ini bukan ya. Daging, kacang-kacangan, dan tempe, tahu, telur, dan tempe, nasi, singkong, dan kentang. Nah, ini yang D. Nasi, singkong, dan kentang termasuk dalam karbohidrat ya. Selanjutnya, berat badan putri saat dilahirkan adalah 3 kg. Sekarang saat duduk di kelas 3, berat badan putri adalah 35 kg. Hal ini menunjukkan bahwa putri titik-titik. Nah, ini berarti putri mengalami pertumbuhan ya, mengalami pertumbuhan dengan bertambahnya berat ya. Apakah A. mengalami perkembangan, B. mengalami pertumbuhan? Oh, ini jawabannya mengalami pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, bertambah berat ya, seperti ini putri ini ya, dilahirkan itu 3 kilo, sekarang ketika duduk di kelas 3 berat badannya 35 kg. Nah, ini bertambah berat. Selain bertambah berat, tanda-tanda seseorang mengalami pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran ya. Dulu kecil, sekarang besar. Nah, ini. Terus yang ketiga adalah bertambahnya tinggi badan ya. Mungkin ketika dilahirkan hanya tinggi atau panjang badannya itu hanya 50 cm, setengah meter ya. Nah, sekarang ketika duduk di kelas 3, kita sudah tinggi badannya sudah 120 cm misalnya ya. Itu artinya mengalami pertumbuhan. Kalau mengalami perkembangan, itu tandanya adalah bertambahnya kemampuan ya. Misalnya ketika masih bayi kita belum bisa memegang, nah sekarang kita bisa memegang. Dulu ketika bayi kita masih hanya bisa melafalkan beberapa bunyi ya, melafalkan bunyi, kemudian hanya beberapa kata. Nah, sekarang kita ketika kelas 3 sudah bisa berbicara, sudah bisa merangkai kalimat. Nah, itu contoh perkembangan. Cukup jelas ya. Jadi jawabannya adalah B, mengalami pertumbuhan karena bertambah berat badannya. Lanjut, Fania memelihara seekor hewan. Hewan itu berkaki 4 dan berkembang biak dengan cara beranak atau dengan cara melahirkan. Nah, ini ciri-cirinya berkaki 4 dan beranak. Nah, hewan peliharaan Fania adalah seekor titik-titik. Nah, ini berarti apa ya yang berkaki 4? A. Burung. Nah, ini jelas salah ya. Burung ini berkaki 2 ya. Iguana. Iguana ini benar berkaki 4, tapi apakah ia beranak? Tidak ya. Iguana ini bertelur ya. C. Kelinci. Nah, ini kelinci ini berkaki 4 dan beranak atau melahirkan.
ya. Jadi jawabannya pasti yang C. Kalau kura-kura ini jelas, kura-kura ini jelas berkembang biak dengan cara bertelur ya. Telurnya banyak sekali nih kura-kura. Soal berikutnya, hewan air ini berkembang biak dengan cara melahirkan, yaitu titik-titik. Apakah A. paus, B. ikan mujair, C. ikan mas, D. ikan lele? Jawabannya adalah A. Paus ya. Paus ini melahirkan. Oh ya, di opsi jawaban A, paus ini tidak saya tulis ikan paus ya. Dan di soalnya juga bukan ikan ya, tapi hewan air, artinya hidup di air ya. Jadi paus ini memang sebenarnya bukan termasuk ikan. Paus adalah termasuk mamalia atau hewan yang menyusui ya. Meskipun hidup di air tapi tidak kita sebut dengan ikan ya. Paus ini juga selain melahirkan, dia juga bernapas dengan menggunakan paru-paru ya, tidak dengan insang ya. Kalau ikan kan dengan insang. Nah, ini paus ini dengan paru-paru. Berkembang biaknya juga dengan cara melahirkan. Kalau ikan mujair, ikan mas, dan ikan lele, mereka dengan cara bertelur ya. Lanjut. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan ini. Pohon pisang berkembang biak dengan titik-titik. Apakah A. biji, B. spora, C. tunas, D. umbi? Pohon pisang ini dengan tunas ya. Ya, ini dengan tunas. Kalau biji ini contohnya adalah pohon mangga, ini berkembang biak dengan biji ya. Kalau spora ini adalah tumbuhan ya, termasuk paku-pakuan ya, misalnya suplir dan sebagainya itu. Kalau umbi misalnya adalah bawang, ini kita berkembang biak dengan umbi atau ketela ya. Kalau pohon pisang termasuk berkembang biak dengan tunas. Selanjutnya, perkembangbiakan buatan pada tumbuhan yang dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan lalu potongan itu ditanam di tanah disebut dengan, oh ini berarti dipotong kemudian dimasukkan dalam tanah, ditanam di tanah, ini berarti setek ya, menyetek ya. Contohnya adalah perkembangbiakan tumbuhan untuk menanam singkong atau ketela. Nah ini. Oke, lanjut soal terakhir nih. Tumbuhan berikut ini dapat dikembangbiakan dengan cara cangkok, yaitu titik-titik. Nah, berarti dengan cangkok ini berarti mangga ya, mangga. Jadi tumbuhan, tidak semua tumbuhan ini bisa dicangkok ya. Yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki batang yang keras atau yang memiliki kambium. Nah ini contohnya adalah mangga. Kalau padi ya ini tidak bisa dicangkok ya, karena batangnya ini juga tidak keras ya. Pisang juga tidak bisa, jagung tidak bisa. Jawabannya adalah mangga. Oke, kita kirim. Ini bisa dilihat skornya ini kalau ini. Kalau yang PPKN tadi tidak bisa. Nah, ini dapat 100 ya. Selanjutnya PPKN sudah, bahasa Indonesia sudah, kita lanjut ke SPDP. Oh, matematika dulu. Matematika dulu, sini tidak usah kita masukkan datanya, sudah bisa mengerjakan soalnya ya. Baik, kalau yang bahasa Indonesia tadi harus masukkan nama dan nomor absen dulu. Oke, nomor 1, Budi membeli susu kotak yang harganya 4.555. Wah, 555. Ada enggak nih harga segini? Ada ya di supermarket ya. Di supermarket ini harganya kadang-kadang 555 itu masih ada ya. Yang supermarket yang grosir ya. Baik, lambang bilangan tersebut jika ditulis adalah 4.555, berarti yang D ya, 4.555 ya. Kalau yang A 4.505 ya, bukan 55. Kalau yang B 4.500, C 4.550 ya. Jawabannya pasti yang D. Lanjut nomor 2. Ya, pokoknya harus hati-hati ya, kalau matematika itu harus teliti. Nampaknya mudah tapi kalau tidak teliti bisa salah.
Pada bilangan 4750, angka pada nilai tempat ratusan adalah titik-titik. Ratusan berarti 7 ya. Ya, yang 7 ratusan. 4 ini ribuan, 7 ratusan, 50-an, dan satuannya adalah 0 ya. Jadi nilai tempat ratusan itu angka 7 ya. Selanjutnya nomor 3, bilangan 8553 dikurangi 2321, hasilnya adalah titik-titik. Nah, kita coba hitung aja pakai ini pen ya. Oke, kita tulis 8553 kita kurangi dengan 2321 ya. Mari kita kurangkan. 3 kurangi 1 itu 2 ya. 5 kurangi 2 itu 3. 5 kurangi 3 itu 2. Dan 8 kurangi 2 itu 6. Jadi jawabannya apa? 6232. Yang B ya, jawabannya yang B. Kita pilih yang B. Iya. Selanjutnya soal nomor 4. Pak Danu memiliki 3 bak berisi ikan mujair. Setiap bak berisi 25 ekor. Berapa banyak ikan mujair yang dimiliki Pak Danu? Nah, ini berarti 25 kali 3 ya. Mari kita hitung. 25 kali 3 ya. 5 kali 3 15 ya. 15 itu kita tulis 5, satunya kita simpan di atas. Lanjut, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Karena tadi menyimpan 1, maka 6 tambah 1 sama dengan 7 ya. Jadi 25 kali 3 sama dengan 75 ya. Kita pilih jawaban yang C. Iya, jawaban yang C. Baik, nomor 5. Sebuah sekolah, di setiap kelasnya terdapat siswa yang berjumlah 30 orang dan ada 15 kelas. Maka jumlah keseluruhan siswa di sekolah tersebut adalah titik-titik. 30 orang tiap kelas. Kelasnya ada 15, berarti 15 kali 30 ya. Mari kita hitung. 30 kali 15, 30 kali 15 ya. Oke, kita hitung yang ini dulu ya, yang belakang dulu. Kita kalikan 5 nya dulu ya. 0 kali 5 itu sama dengan 0 ya. Terus 0. 3 kali 5 itu sama dengan 15 ya. Kita tulis 15 ya. Selanjutnya kita kalikan yang satunya ya, puluhannya. 0 kali 1 sama dengan 0 ya. Jangan ditulis di sini tapi tulis di deret puluhannya ya, karena 1 ini adalah puluhan, maka kita tidak boleh meletakkannya di bawah deret satuan ya. Ini kita strip dulu ya. Oke, 0 kali 1 sama dengan 0. 3 kali 1 sama dengan 3 ya. Nah, kalau sudah kita tambahkan, 0 ini turun 0. 5 tambah 0 sama dengan 5. 1 tambah 3 sama dengan 4 ya. Jadi jawabannya adalah 450 ya. 30 kali 15 kita pilih 450. Selanjutnya nomor 6. Sebuah percetakan kalender dapat menghasilkan 128 buah kalender setiap hari. Banyak kalender yang dihasilkan dalam 21 hari adalah titik-titik. Nah, ini berarti setiap hari itu 128. Kalau 21 hari berarti 128 kali 21 ya. Mari kita hitung. 128 kali 21 ya. Oke. Kita kalikan yang satuannya dulu ya. Oke. 8 kali 1 sama dengan 8. 2 kali 1 sama dengan 2. 1 kali 1 1
mudah ya. Kalau perkalian 1, bilangan berapapun dikalikan 1 adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Oke, sekarang kita kalikan yang puluhannya, yaitu angka 2 ya. Ingat, ini karena puluhan, nanti di bawah puluhannya ini kita strip dulu ya, supaya tidak salah menempatkannya. 8 kali 2 sama dengan berapa? 16 ya, kita tulis 6, satunya kita simpan. 2 kali 2 sama dengan 4, jangan ditulis 4 karena tadi menyimpan 1 ya, maka kita tambahkan dulu. 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke, masih menyimpan? Tidak ya, kita coret. 1 kali 2 sama dengan 2. Oke, sudah semua? Sudah. Kita jumlahkan. 8 ini turun ya. Oke, 2 tambah 6 itu 8, 1 tambah 5 itu sama dengan 6, 2 turun. Jadi 2688. Yang mana jawabannya? Yang A ya. Oke, yang A. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan gambar kardus es krim yang dimiliki Alex di bawah ini. Jika setiap kardus berisi 24 bungkus es krim, total es krim yang dimiliki Alex adalah titik-titik. Nah, ini berarti 4 kali 24 ya. Mari kita hitung. 4 kali 24 itu sama dengan 24 kali 4 ya. Maka kita kalikan saja begini, 24 kali 4. Ya. 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Kita tulis 6, satunya kita simpan. Oke. Selanjutnya 2 kali 4 sama dengan 8. Tidak boleh kita tulis 8, tapi kita tambahkan dulu dengan 1. 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi 24 kali 4 96. Yang mana jawabannya? B. Iya. Lanjut nomor 8. Perhatikan gambar buku cerita yang sudah selesai dibaca oleh Doni. Nah, ada 3 buku cerita ya. Nah, Doni sudah selesai membaca buku cerita di atas. Apabila setiap buku cerita di atas memiliki 138 halaman, berapa total halaman yang sudah dibaca Doni? Oh, berarti 138 kali 3 ya, karena ada 3 buku. Mari kita hitung. 138 kita kalikan 3 ya. 138 halaman kali 3 buku ya. Oke, jumlah total yang dibaca oleh Doni. 8 kali 3 berapakah? 24 ya. 24 kita tulis berapa? 4. 2-nya kita simpan di atas. Oke. 3 kali 3 berapa? 9 ya. 9 tambah 2 dari yang kita simpan 11. 11 kita tulis berapa? 1. Satunya kita simpan lagi ya di atas. Kita simpan lagi di atas. Oke, sekarang 1 kali 3 berapa? 3 ya. Kita tulis berapa? 3 tambah 1 ya, karena menyimpan 1 ini ya. 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi 138 kali 3 hasilnya adalah 414. Yang mana jawabannya? Yang C. Oke. Lanjut nomor 9. Seorang petani memanen bunga mawar sebanyak 141 tangkai bunga mawar. Petani tersebut akan meletakkan bunga mawar dalam 3 keranjang sama banyak. Banyaknya bunga mawar dalam setiap keranjang adalah titik-titik. Ya. Oke, panennya 141 diletakkan dalam 3 keranjang, berarti 141 dibagi 3 ya. Mari kita hitung. Kita hitung dengan pembagian porokabet ya. 141 dibagi 3 ya. Oke. 1 dibagi 3 nggak bisa, maka kita ambil 2 angka ya. 14 dibagi 3 dapatnya berapa? Dapatnya adalah 4 ya. 4 kali 3 berapa? 12 ya. Oke. 4 kurangi 2 sama dengan 2. 1 kurangi 1 0, tidak usah kita tulis. Langkah selanjutnya adalah
satu ini kita turunkan ke bawah ya. Oke, kita turunkan ke bawah. Sekarang 21 dibagi 3 berapa? Itu 7 ya, karena 7 kali 3 sama dengan 21. Iya, jadi 141 dibagi 3 sama dengan 47. Yang manakah jawabannya? Yang B ya. Lanjut ya. Kalau teman-teman atau anak-anak siswa-siswi kelas 3 masih bingung bagaimana pembagian porokabit, silahkan cek atau cari video saya tentang cara mudah melakukan pembagian porokabit ya. Soal terakhir nomor 10. Seorang penjual jeruk menjual 225 buah jeruk. Jeruk tersebut ditempatkan dalam 5 buah kotak kayu. Banyaknya jeruk dalam setiap kotak adalah titik-titik. Berarti 225 dibagi 5 ya, karena ditempatkan dalam 5 kotak kayu. Berapakah hasilnya? Mari kita hitung bersama-sama. 225 dibagi 5 ya. Oke. 2 dibagi 5 tidak bisa, maka kita ambil 2 angka ya. 22 dibagi 5 dapatnya adalah 4 ya. 4 kali 5 20 ya. Kita kurangkan, 2 kurangi 0 sama dengan 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0, tidak usah kita tulis. Langkah selanjutnya adalah 5 ini turun ke bawah ya. Sekarang 25 dibagi 5 dapatnya adalah 5, karena 5 kali 5 sama dengan 25 ya. Oke, jadi 225 dibagi 5 sama dengan 45. Jawabannya adalah A ya. Selesai ya. PKN selesai, bahasa Indonesia selesai, matematika selesai. Yang terakhir SPDP. Langsung saja kita kerjakan dengan cepat. Pencipta lagu Lihat Kebunku. Oh, ini Ibu Busut ya. Warna bunga dari lagu Lihat Kebunku adalah titik-titik. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah ya, berarti putih dan merah. Yang mana? Yang B. Selanjutnya nomor 3. Dalam lagu Lihat Kebunku terdapat banyak penuh dengan bunga, jadi banyak bunga. D. Selanjutnya, oke, sekarang soal nomor 4. Lagu Lihat Kebunku menggambarkan apakah A. keindahan alam, B. keindahan rumah, C. keindahan bunga, D. keindahan dunia. Tentu keindahan bunga ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Nah, ini. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, ini mawar dan melati kan termasuk bunga, jadi keindahan bunga. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 5. Alat yang digunakan untuk menggambar, kecuali titik-titik. Yang tidak digunakan untuk menggambar berarti ya, karena ada kecuali, berarti jarum. Selanjutnya, gerakan tari di bawah merupakan menirukan apa nih? Oh, kelinci ya. Ini ada gambar kelinci. Selanjutnya, tangan direntangkan kemudian digerakkan naik turun, merupakan gerakan tari menirukan titik-titik. Direntangkan naik turun, oh berarti kepakan sayap ya, yang punya sayap. Oh berarti kupu-kupu ya. Ular tidak punya sayap, gajah tidak, kelinci juga tidak. Nomor 8. Properti untuk tari menanam jagung. Nah, properti itu alat-alat ya yang digunakan, apa saja. Oh, berarti untuk menanam jagung berarti caping dan cangkul ya. B. Tidak perlu ember dan gayung ya, tidak juga sarung dan selendang, tidak perlu juga. Nomor 9. Gerak kuat dalam tari menanam jagung adalah titik-titik. Nah, gerak kuat, jadi dalam tari ada gerak kuat, ada gerak yang lemah ya. Kalau yang kuat berarti ketika mencangkul. C. Selanjutnya,
Gerakan dasar tari kelinci adalah titik-titik. Apakah A melompat, B terbang, C duduk, D melambai? Kelinci berarti melompat ya. Terbang itu kelinci tidak terbang, duduk dan melambai juga tidak. Baik teman-teman semua, kita sudah selesai mengerjakan atau membahas soal PTS semester 1 untuk kelas 3 SD ya. Demikian pembahasan ini, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih baik lagi untuk semester di sisa semester 1 ini ya, mendapat hasil yang lebih bagus lagi pada penilaian akhir semester ya. Bagi teman-teman yang mendapatkan nilai baik, silahkan dipertahankan bahkan ditingkatkan. Jika pada PTS ini anak-anak mendapat nilai yang kurang memuaskan, tidak usah terlalu berkecil hati, tidak usah terlalu bersedih. Masih ada banyak sekali kesempatan untuk memperbaiki diri dengan lebih giat dan tekun belajar ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit terlebih dahulu. Mari kita berdoa setelah selesai mengerjakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.